Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau ngomentari ya kejadian dipecatnya Jokowi dan kawan-kawan dari PDIP ya, yaitu Gibran dan Jokowi. Kita lihat ini kejadiannya hari Senin ya, beritanya ini ditulis oleh Matius Alfonso Hutajulu 16 Desember kemarin ya, jam 15.05. Kita lihat ininya ya, siapa yang mencat. Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Oh, ada 27 ya. Nah, sekarang ada dua catatan saya ya. Pertama, yang dipecat ini bukan orang yang biasa ya. Jokowi, bekas presiden 2 periode, dan sudah dibantu karir politiknya selama 23 tahun mendapatkan proteksi politik ya, dari Megawati, dari PDIP sejak jadi wali kota Solo 2 periode, kemudian di backup menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta meskipun baru 2,5 tahun, dan kemudian secara politik di backup tuh dilindungi ya, dibela kepentingan-kepentingannya sebagai presiden RI selama 2 periode. Jadi total itu menurut perhitungan ahli, kalau dari Solo yang tukang kayu itu kemudian menapak menjadi presiden, itu di backup oleh PDIP, oleh Megawati tentu, itu selama 23 tahun. Dan kemudian yang menarik adalah justru air susu dibalas air tuba. Kemudian Jokowi melakukan pengkhianatan dan dia mencampakkan PDIP yang sudah berjasa, dan dia kemudian dalam Pilpres itu mendukung Prabowo, lawan dari PDIP yang mengusulkan Ganjar Mahfud sebagai calon dan calon wakil presiden. Tapi Jokowi justru membela anaknya di situ yang jadi calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. Jadi nggak ada kesetiaan dalam politik itu. Tetapi ini catatan penting dalam sejarah, baru pertama kali ada orang yang begitu dibela dari awal, dari bawah sampai menjadi puncak partai tertinggi sebagai presiden, kemudian tiba-tiba berbalik dan mereka, terutama Jokowi, mendukung keluarganya sendiri demi melanggengkan kekuasaan melalui anaknya, yaitu calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini satu catatan, biarkan sejarah menghukumnya, tapi secara organisatoris PDIP melakukan pemecatan kemarin secara langsung di hadapan bukan saja pengurus DPP dan DPD PDIP, tapi justru disiarkan ke seluruh dunia tentang adanya seorang kader yang tadinya menjadi presiden dan kemudian betul-betul melakukan pengkhianatan politik terhadap partai yang membesarkannya. Ini satu contoh yang buruk ya buat politisi-politisi yang seharusnya di dalam permainan politik dan mengejar denting-denting dolar dan dinar, itu juga seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kejujuran, dan nilai-nilai kesetiaan
bukan kemudian mengagungkan nilai-nilai oportunistik dan cenderung selalu melakukan adjustment, penyesuaian tanpa memperhatikan nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dipecat adalah 3 orang, yaitu Bobi Nasution, Medan, wali kota Medan, kemudian Raka Buming Raka, wali kota Solo, ya, dan kemudian adalah Jokowi sebagai presiden waktu itu. Saat dia melakukan satu manuver yang menghentak seluruh keluarga PDIP dan juga menghentak, menorehkan catatan sejarah yang hitam ya dalam sejarah politik Indonesia modern, karena tiba-tiba mereka sebagai sebuah keluarga itu melakukan satu manuver untuk memperkuat dinasti politik dengan cara-cara yang belum pernah ada contohnya dalam sejarah. Dinasti politik yang diinisiasi, yang kemudian betul-betul mengutamakan kekeluargaan, ya, itu tentu dimulai dari Jokowi, mendorong anaknya Raka Buming Raka, juga mendorong menantunya untuk masuk ke struktur politik dan menguasai sumber-sumber politik dan ekonomi dengan cara yang bisa apa saja yang dilakukan. Dan pemecatan ini tentu sungguh menjadi satu langkah yang bagus, ya, yang tetap menunjukkan kepiawaian Megawati, yang dia tidak melakukan satu counter di saat sebelum Pilpres, tapi ketika semua landscape politik itu sudah tampak, sudah berlangsung Pilpres dan sudah berlangsung Pilkada, baru diadakan pemecatan untuk menghindari tingkat risiko yang lebih besar. Jika pemecatan dilakukan sebelum Pilpres, sebelum Pilkada, itu tentu, ya, politisi senior seperti Megawati dan kawan-kawan di PDIP tentu akan mendapatkan pukulan balik, ya, dari Jokowi dan keluarganya, yang mendapatkan simpati dari masyarakat, yang akan memposisikan Jokowi sebagai korban atau the victim. Tetapi sekarang yang dilakukan oleh Megawati dengan cara yang sangat cerdik, dia melakukan satu pemecatan di saat lautan mulai teduh dan angin kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Dan kita bisa kaitkan, ya, dinasti politik yang mulai dibangun oleh Jokowi itu tentu akan mengarah pada terbangunnya dinasti politik yang pernah dilakukan oleh Hafiz Al-Assad 52 tahun sebelumnya, dan kemudian terus, ya, memperpanjang kekuasaannya dengan antek-antek dari luar negeri, dukungan dari internasional, sehingga kemarin dinasti politik itu berakhir pada tahun ke-53 ditumbangkannya Bashar al-Assad, dan sifat pengecut seorang politisi dalam sebuah dinasti politik itu tampak ketika Bashar al-Assad itu lari menyelamatkan diri dari kejaran warganya sendiri dan berlindung dalam ketiak Rusia yang selama ini melakukan proteksi politik demi keuntungan terjaganya atau terbangunnya pangkalan militer Rusia di Suriah. Dengan imbalan tentu saja Rusia melakukan proteksi politik total, membangun dinasti politik dari Hafiz Al-Assad sampai anaknya yang tidak disiapkan jadi presiden. Bashar al-Assad tadinya bukanlah tukang kayu, tetapi dia tukang mata, ya, dokter mata, dan dipaksa untuk berkuasa dan akhirnya mengorbankan rakyatnya sendiri. Di ujung kekuasaan dinasti politik yang 53 tahun itu, rakyat Suriah maksud saya, itu 70% miskin dan hampir 1 juta terbunuh karena perang saudara, gara-gara mereka melakukan satu perlawanan terhadap dinasti politik yang rakus dan serakah, yaitu dinasti politik Bashar
Asad atau Al-Asad. Semoga jatuhnya dinasti politik di Suriah itu menjadi catatan kita bersama, bahwa jangan sampai dinasti politik yang ada di Indonesia memberikan satu jalan baru untuk membuat rakyat Indonesia sama-sama masuk jurang penderitaan dan perang, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.